Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya di mata kuliah RPL. Sebenarnya nama saya Ari Julianto dengan NIM 2024 0804052 dari program Magister Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia menggunakan metode waterfall. Studi kasus implementasi di PT Puspa Pesona Florindo. Sebelumnya, untuk latar belakang, jadi transformasi digital telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan organisasi, termasuk pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu bentuk konkret dari transformasi ini adalah pemanfaatan Human Resource Information System atau SRIS, yakni sistem informasi yang mendigitalisasi seluruh aktivitas manajemen SDM, mulai dari rekrutmen, penggajian, absensi, hingga manajemen kinerja. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengoptimisasi proses administratif SDM, seperti pencatatan absensi, pengajuan cuti dan lembur, dan pengelolaan slip gaji. Kemudian meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data karyawan melalui sistem terpusat, menyediakan platform yang mudah diakses dan user-friendly bagi karyawan dan administrator SR, meminimalkan kesalahan manual dalam proses input data dan pengelolaan informasi SDM, dan juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang melalui penyajian informasi SDM yang real-time dan akurat. Untuk stakeholder dan role pada proyek ini ada dua. Yang pertama adalah admin, ataupun sebenarnya SR Manager, itu bertanggung jawab untuk mengelola seluruh data dan proses administratif dalam sistem, termasuk manajemen data karyawan, absensi, pengajuan, cuti, sakit lembur, pengaturan jatah cuti, serta pembuatan dan distribusi slip gaji. Untuk user, baik itu karyawan, berperan sebagai pengguna sistem yang dapat melakukan check-in dan check-out, absensi, melihat log kehadiran, mengajukan cuti, sakit, lembur, serta memantau status pengajuan dan melihat slip gaji yang dihasilkan. Untuk fitur proyeknya kurang lebih ada seperti ini. Jadi berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sistem SRIS ini dirancang untuk memiliki sejumlah fitur utama yang mendukung proses administratif SDM secara digital dan terintegrasi. Berikut adalah fitur-fitur yang dikembangkan. Untuk proses bisnis, SRIS ini melibatkan dua aktor, yaitu SR sebagai admin dan juga karyawan sebagai user, yang berinteraksi melalui sistem untuk menjalankan berbagai fungsi SDM. Untuk use case diagram kurang lebih seperti ini, yang menggambarkan hubungan antara aktor dan fitur utama dalam sistem SRIS. Untuk sequence diagram kurang lebih juga seperti ini. Jadi ini menggambarkan alur pengajuan cuti, sakit, dan juga lembur dari sisi user dan juga admin. Sedangkan untuk class diagramnya seperti ini, yang merepresentasikan struktur data dan relasi antara entitas utama dalam sistem SRIS. Spesifikasi fungsional dan non-fungsional akan dicantumkan di PDF. Untuk desain interface ataupun tampilan antarmuka dari sistem SRIS adalah seperti ini. Jadi dengan prinsip kesederhanaan dan juga kemudahan penggunaan, menggunakan teknologi front-end, Nunchucks, dan juga Bootstrap. Untuk implementasi itu dikembangkan selama 3 bulan dengan menggunakan teknologi back-end Node.js, yaitu dengan framework Express.js, front-end dengan menggunakan Nunchucks dan Bootstrap, untuk database menggunakan MySQL. Dan life cycle-nya diimplementasikan dengan menggunakan metode waterfall untuk memastikan tahapan pengembangan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk pengujian dilakukan dua, black box dan juga UAT. Jadi untuk black box sendiri dipastikan semua fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan, validasi input dan output sesuai ekspektasi, dan tidak ada error kritikal. Untuk UAT juga dilakukan bersama manajer SR untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan operasional. Untuk analisis kesuksesan setelah dinyatakan layak dan dirilis pada lingkungan internal perusahaan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kepuasan penggunaan dan mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Evaluasi sistem SRIS dapat dilakukan secara kualitatif berdasarkan pengalaman dan persepsi pengguna dalam menggunakan sistem selama masa uji coba internal. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi sistem yang telah dilakukan, ada beberapa poin penting dalam pengembangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia di PT Puspa Pesona Florindo. Yang pertama, implementasi sistem SRIS berhasil mewujudkan sistem digital yang terintegrasi untuk mengelola berbagai aspek administrasi SDM. Yang kedua, sistem ini memfasilitasi proses yang sebelumnya manual seperti pencatatan absensi, pengajuan cuti dan lembur, serta perhitungan gaji. Dan terakhir, melalui sistem ini, seluruh data karyawan terpusat dalam satu platform sehingga mempermudah pengelolaan, analisis, dan juga pelaporan.
Sistem SRIS terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pengguna. Adapun rencana pengembangan selanjutnya yang akan dikembangkan selalu mengikuti perkembangan organisasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.